Ya, teman-teman sekalian, bahwa sebentar lagi vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara massal di Indonesia ini. Walaupun kita masih menunggu adanya emergency use authorization dari Badan POM untuk penggunaan vaksin Sinovac yang saat ini sudah ada 3 juta dosis di Indonesia ini. Tentu menjadi pertanyaan buat masyarakat semua, apa aja sih syarat-syaratnya untuk kita melakukan vaksinasi. Jadi sebenarnya vaksin COVID-19 itu ya sama seperti vaksin-vaksin lain yang sudah ada sebelumnya secara umum bisa disebutkan. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia ini ada imunisasi wajib buat bayi-bayi baru lahir misalnya. Ya, kemudian juga pada anak-anak yang remaja yang ingin menikah misalnya dengan menggunakan vaksin tetanus toksoid misalnya. Ya, kemudian misalnya syarat-syarat untuk orang yang berangkat umroh atau haji harus divaksinasi untuk meningitis misalnya begitu. Nah, kemudian juga vaksin influenza juga sebelumnya kan juga sering digunakan oleh orang-orang tua misalnya untuk mencegah tidak terjadinya pneumonia misalnya. Jadi secara umum kalau kita bicara soal syarat, pertama ketika akan divaksinasi yang bersangkutan itu tentu harus dalam keadaan sehat. Artinya dia saat itu tidak mengalami kondisi sakit yang akut misalnya. Contohnya apa? Dia tidak dalam keadaan infeksi sakit tenggorokan, ya, infeksi saluran kencing, infeksi tifus, pokoknya keadaan-keadaan yang saat itu dia demam atau dia sedang batuk pilek, sesak napas, muntah, diare. Jadi ada keadaan di mana dia sakit, itu tidak boleh tentu. Ya kenapa? Ya tentu kan di saat itu mungkin daya tahan tubuhnya turun. Sedangkan kita tujuan memberikan vaksin ini adalah agar terbentuknya daya tahan tubuh atau imun, ya, antibodi. Nah, hal yang lain tentunya juga bicara soal vaksin ini kan sama juga seperti obat. Artinya ada obat yang disuntikan misalnya. Artinya bisa timbul reaksi alergi. Nah, oleh karena itu pada orang-orang yang memang sudah mempunyai riwayat alergi, riwayat alergi vaksin sebelumnya, ini memang harus ditunda dulu gitu, dipastikan dulu apakah dia juga mempunyai alergi tidak dengan vaksin COVID-19 ini. Nah, kemudian lagi saya sebutkan tadi bahwa tujuan daripada vaksinasi ini adalah membentuk antibodi. Oleh karena itulah pada orang-orang yang memang saat ini sedang dalam keadaan akut mengalami penyakit autoimun atau sedang dalam pengobatan yang dimana obat tersebut tujuannya untuk menekan sistem imunologi tubuh seseorang, ya, jadi tentu dia juga tidak dianjurkan karena ya tadi tujuan daripada vaksinasi ini adalah terbentuk antibodi, tapi yang bersangkutan tidak mampu untuk membentuk antibodi tersebut. Nah, ada beberapa hal-hal yang lainnya kalau bicara soal tadi akut, tentu pada pasien-pasien kencing manis yang gula darahnya tidak terkontrol, itu tentu harus perbaiki dulu. Atau pasien-pasien hipertensi yang juga tekanan darahnya tidak terkontrol tinggi, ya, misalnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Atau pada orang-orang yang memang karena kondisi sakitnya kanker misalnya sudah dalam keadaan berat misalnya, itu juga belum layak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi secara umum sebenarnya lebih kurang sama seperti vaksin lain, ya, bahwa ketika orang itu akan divaksinasi harusnya dalam keadaan sehat. Nah, demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, ketika memang vaksin ini sudah diizinkan oleh Badan POM dan juga MUI juga menyampaikan bahwa ini halal, tinggal disebutkan manfaatnya, efikasinya, ya tentu nanti Badan POM yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan masyarakat dengan antusias nanti. Untuk masyarakat yang memang sudah ditetapkan untuk mendapatkan vaksin, maka juga dengan senang hati mau melaksanakan vaksinasi tersebut. Demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.